Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah dari Allah untuk kita, pemberi syafaat untuk kita kelak di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap sebagaimana Allah kumpulkan kita di malam hari ini, kelak nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya, masuk syurga bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita tercinta yang mohon maaf tidak bisa disebut nama-namanya satu persatu, dan juga sahibul bait, sahibul majlis, orang tua kita Yahanda Bapak Haji Didi, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dimudahkan segala urusan beliau, dan kita semua yang hadir di sini Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, keafiatan, Allah mudahkan segala urusan kita, barakah kita ngaji malam ini, doa kita, hajat kita semua diijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Tidaklah kita duduk di sini dan tidaklah sahibul bait membuat pengajian ini kecuali untuk atau dengan niat diantara lainnya adalah ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW. Kita hadir di sini, salah satu niat kita adalah ingin membahagiakan Rasulullah, dan kita memang harus menyenangkan hati Rasulullah, harus membahagiakan hati Rasulullah. Dengan apa kita bisa membahagiakan hati Rasulullah? Dengan kita menambah taat kita kepada Allah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, yang pertama kita harus menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Perintah-perintah yang wajib jangan sampai kita tinggalkan. Jika kita menjaga sholat 5 waktu kita, puasa Ramadan kita jaga, ibadah yang wajib kita kerjakan, insyaallah kita akan menjadi umat yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Anak yang hormat pada orang tua, cinta pada orang tua, berbakti pada orang tua, tidak melawan, tidak durhaka, insyaallah menjadi anak-anak yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Istri perempuan yang taat pada suami, hormat pada suami, cinta pada suami, menjaga amanahnya, menjaga kehormatannya, maka insyaallah termasuk perempuan yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Makanya kewajiban ini kita betul-betul jalankan, kita jaga betul-betul. Yang kedua, yang haram kita tinggalkan, yang Rasulullah tidak senang, yang Rasulullah tidak ridha, jauhkan. Di zaman kita sekarang banyak orang senang sama yang haram, yang halal dijauhkan, yang haram dikerjakan. Saya kemarin malam Ahad berangkat dari Jakarta ke Cikarang, Masya Allah, terus kebetulan lewat tuh sebelum masuk jalan tol, dari rumah saya masuk tol
keluar tol malam Ahad, masya Allah, laki perempuan berduaan banyak, ya, dengan senangnya. Bukan kita berprasangka buruk, ya mungkin suami istri, tapi jujur kita katakan banyak yang jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam haram. Mereka senang pacaran. Saya Pak, di pengajian saya di Jakarta Barat itu rata-rata anak muda semuanya yang ngaji. Ya banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu, banyak, tapi rata-rata anak muda. Sampai saya bilang, pokoknya mau ikut ngaji boleh, tapi nggak boleh pacaran. Saya bilang, jangan, mau ngaji, pacaran jangan lah. Mau ngapain ngaji, pacaran jalan terus, nggak ada berkahnya kita punya pengajian. Akhirnya apa? Saya bilang, pokoknya anak pengajian yang pacaran saya doain putus semuanya. Dan yang namanya guru pasti pengen muridnya selamat Pak. Kita pengen mereka berkah hidupnya, berkah. Kalau orang tua aja, kita nih orang tua, lihat anak kita ngelakuin dosa, bohong kalau nggak kita sedih. Kita orang tua ngelihat anak kita ngelakuin dosa, sedih. Begitu juga Rasulullah juga sedih lihat umatnya. Sampai ada dalam satu riwayat hadis, fa in wajadtu fi khairan fahamidullah. Saya kalau dapetin catatan amal saya umat saya baik, saya puji Allah, alhamdulillah umat saya keadaannya baik. Wa in wajadtu fihi syarran fastaghfartu lahum. Kalau aku dapati amalan umat saya buruk, aku beristighfar minta ampunan Allah. Coba kita pahamin dalam hidup. Nyatanya kita kalau udah istighfar, kalau udah pegel, kalau udah sampai titik jenuh baru kita istighfar, astagfirullah, udah capek. Bagaimana coba keadaannya Rasulullah yang lihat kita umat yang ngelakuin dosa, sedih hati Rasulullah. Makanya saya pesan sama anak-anak pengajian, jangan, sebab itu bisa mengantarkan pada perbuatan dosa. Tapi saya doain Pak, jamaah pengajian yang muda-muda, yang udah ada rezekinya, udah ada jodohnya, Allah cepatkan pernikahannya, biar mereka mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang haram-haram jauhin, apalagi yang terikat dengan yang namanya riba nih. Banyak anak-anak muda kemarin gara-gara corona, uang gak punya, kerja putus, baru nikah lagi. Ya, uang nggak punya, kerja putus, baru nikah. Akhirnya ada tawaran pinjol, ngikut sama pinjol, masya Allah, kebawa sama yang namanya pinjol. Akhirnya jadi apa? Jadi riba, haram. Minjem 1 juta sampai mesti gantiinnya puluhan juta. Saya ada jamaah nggak tahu dari mana, tiba-tiba ngirim pesan di Instagram, Habib tolongin saya. Saya bilang, tolongin saya siapa? Saya bilang, saya murid Habib. Nggak tahu murid di mana, ngaji di mana, kan kita nggak tahu. Ke murid mah kita kenal, wajahnya nggak asing. Tolongin Habib, saya lagi ada masalah. Iya, saya bilang, masalah apa? Saya terlilit pinjaman online. Masya Allah, gimana ceritanya? Saya bilang, iya Habib, saya minjem 1 juta harus ganti 10 juta. Ribanya luar biasa. Lintah darat tuh kalau minjem 1 juta ganti paling banyak 1.500.000, 2 juta. Ini 1 juta gantinya 10 juta, lintah udara namanya, bukan lintah darat lagi. Bayangin coba, sampai ada yang bilang minjam 1 juta gantinya 150 juta, masya Allah. Terus saya bilang, gimana? Tolong Beb. Ya tolongin apa? Saya bilang, gantiin Beb. Enak aja saya bilang, ente yang pinjam, saya yang disuruh gantiin. Kan banyak yang begini. Ini murid akhir zaman emang begini modelannya emang begini. Saya bilang, mohon maaf ya, saya nggak bisa bantu. Ya kita juga lagi nggak punya. Kalau kita punya kita bantu. Tapi berurusan sama yang namanya riba, ya Allah, susah dunia, susah akhirat kita. Kita susah dunia, susah akhirat yang namanya riba. Udah jangankan kita minjem gantiinnya berlipat-lipat, udah susah di dunia. Jangankan kita yang namanya minjem nih gantiinnya sampai berlipat. Minjem 1 juta gantinya 1.100.000 aja udah haram, riba. Minjem 1 juta gantinya 1 juta 1 rupiah, lebihnya cuma 1 rupiah, haram, riba. Nggak usah kayak gitu. Saya kasih contoh dah, nggak perlu manfaat lebihnya tentang uang. Manfaat lebih yang lain, saya punya mobil, murid saya datang
Beb pinjam mobil. Saya bilang nggak bisa, saya nggak pinjemin mobil. Ya, murid akhir zaman emang begini emang ya. Lah Ustadz mobilnya dipinjam juga. Jadi mana-mana murid, Beb Ustadz mau kemana? Saya anterin ngaji, biar mobil saya berkah begitu ya. Ini mah enggak. Saya bilang saya nggak minjemin mobil, saya perlu biar saya nggak jalan sekarang, mobil biar standby itu kalau ada jenazah, kalau ada apa, jadi kita bisa jalan. Artinya sebelumnya nggak pernah minjemin mobil, tapi tiba-tiba saya punya urusan sama dia. Saya bilang gini, saya perlu uang, kamu punya uang nggak? Ada Beb, mau pinjem berapa? 10 juta. Saya bilang nih Beb, 10 juta nih, udah nggak enak nih, ada minjem, kalau bahasa kitanya kemudian. Kira-kira kalau bapak jadi posisi saya, tiba-tiba dia mau minjem mobil dengan saya posisi yang punya utang sama dia, saya kasih apa enggak? Riba. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bib? Karena sebelumnya kita nggak pernah minjemin, karena kita punya utang, nggak enakan kita pinjemin, riba. Nih posisi yang sering terjadi. Kadang dalam tetangga sama tetangga nggak pernah minjemin apapun, tapi karena punya urusan nggak enakan bahasanya, kita minjemin itu riba. Ada lagi contohnya, saya punya uang, murid saya datang, Bib pinjam uang 100 ribu nih, saya kasih 100 ribu, tapi mohon maaf ya, kepala saya sakit nih, masuk angin, tolong dong pijitin bentaran aja. Riba, haram. Mau minjemin gak usah pakai nyuruh, mau minjemin gak usah pakai manfaat lebih. Jadi kalau kita minjem 100 ribu, gantinya 100 ribu. Ini yang diridhoi oleh Allah, oleh Rasulullah. Makanya kita jauhin. Yang Rasulullah gak senang jangan kita lakuin, jauhin. Yang namanya riba tuh susah dunia, susah di akhirat. Udah di dunia kita kesusahan, di akhirat perkara yang dikumandangkan permusuhan, peperangan oleh Allah, diantaranya riba. Dalam hadits qudsi yang pertama, man adzali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa orang nyakitin hati para aulia Allah, para kekasih Allah, aku kumandangkan perang untuknya. Makanya kita nggak boleh nyakitin hati orang. Sama tetangga nggak boleh nyakitin hati. Duduk di pengajian nih, mungkin sebelah kita nggak tahu, mungkin dia kekasih Allah. Makanya kita hadir majelis kayak begini, yang menang, yang sukses hadir pengajian, yang hatinya bersih, duduk di pengajian nggak pernah berprasangka buruk sama yang sebelahnya. Kadang-kadang kita ngerasa kita datang paling pertama, saya paling baik nih. Jangan. Bisa jadi dia yang walaupun datang terlambat, dia yang lebih baik dari kita. Mungkin dia yang lebih khusyuk hadir di pengajiannya. Makanya kita nggak boleh. Nah, kalau sama orang biasa aja, sama tetangga, sahabat, kerabat, teman, kita harus berprasangka baik. Artinya nggak boleh menyakiti hati mereka. Bagaimana dengan orang-orang soleh? Bagaimana dengan orang-orang yang jelas-jelas dicintai oleh Allah, ahli ilmu, ahli ibadah? Kita nggak boleh nyakitin hati mereka. Sampai Allah kumandangkan perang. Zaman kita sekarang banyak orang demen banget nyakitin orang-orang soleh, menyakitin ulama. Yang kedua, orang yang senang makan riba. Kata Rasulullah tuh, itu perkara yang Allah kumandangkan permusuhan, dikumandangkan perang. Makanya saya pesan anak-anak muda, jangan sampai kita nyentuh. Kalau kita nih yang ada urusan sama riba, selesaiin, habis selesai udah. Saya niat, saya meninggalkan ini semua karena ingin menyenangkan hati Rasulullah. Mohon maaf, banyak orang suka ngeluh, Habib, saya sholat nggak khusyuk. Habib, saya ibadah nggak istiqomah. Habib, saya ngaji nggak benar-benar. Habib, hati saya sumpek aja. Uang punya, tapi hati sumpek. Kenapa? Karena seringkali kita terikat sama yang namanya riba. Ayo jauhin. Niatin nyenengin hati Rasulullah. Jadi yang pertama yang wajib kita jalankan, yang haram kita tinggalkan. Yang ketiga yang nggak kalah penting, kalau mau menyenangkan hati Rasulullah, yang sunnah kita kerjakan. Sunnah amalin, ajaran Nabi kita amalin. Makanya adanya pengajian, adanya baca maulid, adanya baca solawat, kita dikenalin sama Rasulullah nih. Ya, di majelis Darussalam kita dikenalin sama Nabi Muhammad. Supaya apa? Linasir binuri sirati, supaya kita bisa jalan di cahayanya kehidupan Nabi Muhammad. Di majelis nih cahaya, pelita, lampu. Kalau kita yang pengen nyari cahaya, datang ke pengajian, kita lihat tuh ditunjukin. Mohon maaf, jangan nyari jalan yang lain. Jalannya Rasulullah udah paling indah. Jalannya Nabi Muhammad udah paling indah. Kita kalau nyari jalan lain kesasar, iya. Kayak Google Maps, suruh belok sini, nggak taunya nggak bisa lewat mobil. Kayak saya tadi suruh lewat situ, nggak taunya ada tahlilan di sebelah.
Akhirnya muter ke gudang peluru. Tuh, gara-gara apa? Jadi sasarin. Mestinya saya nanya sama Ustadz Dedi, Ustadz lewat mana nih yang enak? Begitu ya. Ya sayanya juga kagak nanya. Tuh kayak gitu hidup kita. Mohon maaf, kayak pesawat nih. Pesawat mau landing, itu kalau malam hari seperti sekarang, pesawat tuh kalau mau landing, mau turun, pasti dia memastikan bandaranya itu ada lampunya. Jalannya, landasannya ada lampunya. Saya pernah Pak, waktu dakwah ke Samarinda, pesawatnya delay. Karena delay agak kemalaman, jadi lewat maghrib pesawatnya nggak berani turun. Kenapa? Karena bandara Samarinda waktu itu belum dipasangin lampu. Jadi harus lewat Balikpapan lagi, 3 jam lagi dari Balikpapan ke Samarinda. Kenapa ditanya, kok kita dipindahkan nih semua penumpang ke Balikpapan, kan tiketnya ke Samarinda. Mohon maaf Pak Ustadz, kata dia, ini landasannya belum ada lampunya, pilotnya juga kagak berani turun. Lah kalau main turun-turun aja nggak taunya salah turun, bukannya turunnya di landasan malah turunnya di laut. Nah kan kita nggak tahu. Artinya apa? Mereka menjaga keselamatan sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ajaran Rasulullah, akhlak Rasulullah, sifat Rasulullah tidak lain dan tidak bukan supaya menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu tujuan Nabi kita Muhammad. Makanya ikutin, amalin sunnah Nabi, hidupkan. Mohon maaf, yang banyak kita tinggalin nih, hidupin. Mulai yang kecil-kecil dah. Sunnah Nabi, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, pakai sendalnya. Ini Nabi ngajarin kita bersih pakai sendal di kamar mandi 1400 tahun yang lalu. Dulu kamar mandi Nabi belum ubin, tanah. Tapi Nabi udah ngajarin kebersihan, ngajarin kita cuci tangan, nggak nunggu corona. Nabi udah ajarin kita mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan. Sunnahnya indah, ajarannya Nabi indah. Tinggal kita yang mau praktekkan. Cuma jujur saya katakan, kita jauh dari ajaran Rasulullah, jauh dari sunnah Rasulullah. Mohon maaf, anak-anak kita sampai ngikut sunnahnya orang-orang kafir, sunnahnya penyanyi, sunnahnya artis, sunnahnya ini, sunnahnya itu, tapi kita kurang ikut sunnahnya Nabi Muhammad. Saya kasih contoh nih, Masya Allah yang hadir semua laki-laki ini, Masya Allah saya lihat bajunya putih-putih nih semuanya. Sholat Jumat sunnah putih-putih. Sholat Jumat khususkan putih-putih, sholat lain nggak apa-apa mau warna. Ini banyak orang kita sekarang sholat Jumat malah warna, terbalik. Sholat lain baru putih. Nah, sholat Jumat sunnah putih-putih. Sampai ada ulama mengatakan tidak termasuk murid yang mengamalkan ilmu kalau dia sholat Jumat tidak pakai baju putih. Pakai baju putih, sholat Jumat kita khususkan nih punya. Kalau ada gamis, bolehlah kita pakai gamis. Pakai gamis, Bib? Iya. Lah gamis kan pakaian ustadz, pakaian kiai. Kata siapa? Lah ustadz di TV banyak yang nggak pada pakai gamis. Gamis ini bukan masalah pakaian ustadz, pakaian orang Arab, tapi gamis ini adalah pakaian Rasulullah. Dalam Syama'il Imam At-Tirmidzi diriwayatkan ahabbu thiyab inda Rasulillah al-qamis. Paling dicintai oleh Rasulullah baju itu baju gamis. Coba ayo kita hidupin, pakai gamis putih sholat Jumat, keren banget kita. Nggak apa-apa dah disangka kiai, aminin aja, biar insya Allah kita jadi kiai. Lah kita kayak ngasih nyetir, ngasih tukang parkir pakai peci, pasti dah tuh tukang parkir bilang, Pak Haji makasih ya. Saya sampai ngomong sama supir, Bib saya belum haji, aminin aja, siapa tahu ente berangkat haji. Lah bisa jadi itu orang jadi doa, kita kan nggak tahu doa dari siapa aja bisa diijabah sama Allah. Ya kita biar prasangka baik orang nggak apa-apa. Tapi apa? Di dalamnya ada perhatian kita terhadap sunnah Nabi kita Muhammad. Ini enggak, kadang-kadang ya Allah sholat Jumat pakai bajunya merah, kuning, hijau, pakai ibu-ibu pengajian. Ada lagi anak muda Pak, sholat Jumat bajunya gambar tengkorak. Yang sholat aki-aki di belakang sampai lompat pas takbir. Yang lihat tengkorak. Tuh, ya jujur jauh, coba kita hidupin. Bib, saya kerja Bib, baju kerja saya warnanya coklat, enggak masalah. Coba beli gamis yang lebaran dikit. Oh, sekarang masjid udah pada pakai AC, enak, adem. Beli aja gamis longgaran dikit, lipat di motor. Pas mau sholat Jumat, dobelin itu baju kerja. Yang penting pakai gamis, sholat Jumat, rapi sholat Jumat, lepasin itu gamis. Dengan itu kita ada perhatian terhadap sunnah Nabi Muhammad. Berarti insya Allah di dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad.
Saya kemarin dikirimin foto saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Bikin saya benar-benar tambah kagum sama beliau, cinta luar biasa. Beliau ini sosok orang yang saya kenal, belajar sama beliau, nggak pernah ninggalin sunnah Nabi, selalu diamalin. Sampai kemarin saya dikirimin foto beliau sholat Jumat, saking cintanya sama Nabi, semua serba putih, sarung putih, kaos putih, gamis putih. Bukan hanya itu, jubahnya putih, syalnya putih, pecinya putih, sorban imamahnya putih. Nggak cukup sampai di situ, sendalnya putih, tongkatnya putih, cincinnya putih. Saking apa? Ingin mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Karena mohon maaf hadirin hadirat, kalau bukan kita yang ngamalin sunnah Nabi, siapa? Mau ngarepin siapa? Sunnahnya orang kafir diamalin sama anak kita. Anak kita cinta kalau sama idolanya, apa aja diikutin, gayanya, rambutnya, pakaiannya, semua diikutin sama anak-anak kita. Oh, coba kalau ada apa yang baru aja yang viral, langsung dah bajunya diikutin, dibeli, sampai anak kita maksa minta beliinnya. Tapi bagaimana? Kita harus mengenalkan ajaran Nabi, sunnah Nabi, pakaian Nabi, biar anak kita tambah cinta sama Nabi Muhammad. Saya kasih contoh lagi sunnah Nabi yang banyak ditinggal. Ini disebut banyak ditinggal, termasuk ihya sunanul mahjurah, menghidupkan sunnah yang ditinggal, siwak, banyak. Ini saya sebut banyak ditinggal. Ini mah ngecek aja, yang ngecek. Coba yang hadir pengajian yang bawa siwak tunjuk tangan. 1, bawa siwak. Ada lagi 2 apa? Ya Allah. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah masih ada 2 dapat syafaat. Coba kalau kagak ada sama sekali, ngamuk saya di sini. Ini sunnah Nabi yang saya bilang banyak ditinggal. Ini mah ngecek doang. Coba yang hadir di sini yang bawa handphone tunjuk tangan. Nggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya hilang. Nah kita semua bawa handphone, paling aki-aki aja nggak bawa handphone ya. Yang lain semua kita bawa handphone. Saya sampai bawa 2 handphone saya. Ada 1 urusan saya, 1 urusan pondok. Ya bawa 2 handphone. Ada yang handphonenya 3, jualan pulsa dia. Nah, handphonenya apa 3? Tapi mohon maaf saya sebut ya, kita beli handphone bisa. Paling murah handphone ratusan ribu sampai jutaan. Saya kemarin ke Kalimantan Selatan ketemu ada jamaah pengajian. Handphonenya bisa diliput, masya Allah. Saya bilang handphone keren banget. Iya Beb, alhamdulillah. Beli di mana? Saya bilang beli di Singapura Beb, di Indonesia belum keluar. Oh, berapa harganya? $3.500 Singapura. Saya hitung-hitung 35 juta Pak. Saya bilang handphone doang 35 juta, naik angkot jatuh, kepleset, tuh handphone jatuh, kelindes tuh angkot, nangis kita. 35 juta. Saya godain Pak, saya godain demi Allah. Di kantong ada siwak nggak? Saya bilang kagak ada. Jual tuh handphone, saya bilang. Lah siwak paling mahal 20.000, 5.000. Dan demi Allah saya katakan, handphone belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Bisa jadi handphone kita yang menunda hisab kita di hari kiamat. Tapi insya Allah siwak yang akan menolong kita di hari kiamat. Sampai Rasulullah bersabda, rakaatani bis siwak khairu min 70 raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat salat kita pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Apa enggak hebat? Cuma jangan salah ngitung aja. Ada orang salah ngitung, kata Habib, Rasulullah bilang 2 rakaat banding 70. Berarti kalau pakai siwak 35 kali lipat. Salat subuh dia pakai siwak, besoknya kagak salat subuh dia. Ditanyain, Pak, kenapa kau nggak salat subuh? Tenang aja, Bib. Kan 2 rakaat bandingnya 70, berarti 35 kali lipat. Kalau saya ketinggalan kagak sholat subuh 1, tenang aja, masih ada simpanan pahala 34. Ini masalah ngitung. Yang ngitung pahala bukan kita. Kayak ada bapak-bapak taubat pergi haji, kata ustadznya, Pak, sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan di luar Masjidil Haram. Yang benar Pak Ustadz. Iya, sholat si bapak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak pernah ditinggal di Masjidil Haram. Pas pulang ke kampungnya boro-boro sholat. Ditanya, Pak, kenapa nggak sholat? Tenang aja, saya kemarin sholat di Masjidil Haram, dapat pahala 100.000 kali lipat. Kalau ketinggalan 1 masih punya simpanan 99.999. Ini mah dia yang mau ngitung. Lah mohon maaf, amalan kecil yang pahalanya besar menjadikan juga untuk mengangkat derajat kita, menjadikan untuk mengampuni dosa-dosa kita yang kecil-kecil yang nggak ketahuan. Tapi pesannya, yuk pakai siwak. Nabi sampai bersabda sama kita, enak banget. Kalau kata orang Betawi, enak banget bahasanya Nabi.
Apa kata Nabi? Laula asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umat, akan kuperintahkan umat pakai siwak sebelum sholat, dalam riwayat sebelum wudu. Lihat Nabi ngomong begitu. Apa kurang enak? Kalau nggak keberatan, kayak bapak kita, ibu kita nyuruh, nak kalau nggak keberatan ambilin ini, ambilin itu. Saking apa? Ini nggak jadi wajib, jadinya sunnah, tapi Nabi berharap kita ngamalin. Makanya Nabi ini sampai nggak pernah ninggalin siwak sampai akhir hayatnya. Orang-orang soleh begitu. Guru-guru kita perhatiin, masya Allah, di kantongnya ada siwak. Ada yang sampai 3 siwaknya. Ada yang di tempat tidurnya ada siwak. Mau tidur, setiap tidur pakai siwak. Ada yang di tempat wudhunya ada siwaknya. Orang soleh nggak ninggalin. Kalau kita kan diganti sekarang rokok. Setiap orang punya rokok. Beli rokok paling murah 25.000 Pak. Coba sebulan berapa rokok? Lah siwak 5.000, 20.000 bisa sebulan. Ya kalau 2 bulan mah kuning semua isinya. Tapi mohon maaf saya sebutkan, rokok belum tentu sehat. Siwak menyehatkan. Kata Imam Al-Habib Abdurrahman Masyhur dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, salah satu keistimewaan orang yang pakai siwak, Allah jauhin dari penyakit mah. Allah jauhkan dari penyakit bongkok. Ini disebutkan dalam kitab. Allah jauhkan dari penyakit mata. Allah fasihkan lisannya. Allah kuatkan giginya. Allah tebalkan lidahnya. Ini disebutkan dalam kitab. Yang paling hebat, paling dahsyat, orang yang rajin pakai siwak, disebutkan dalam hadis Rasulullah, nanti pada saat sakaratul maut dimudahkan sakaratul mautnya, diringankan rasa sakitnya. Ini yang paling agung, paling hebat dari keistimewaan pakai siwak. Cuma orang kita jarang mau pakai siwak, ya Allah. Malah saya sampai saya punya guru ngajarin, kalau ada orang sakaratul maut belum mengucap la ilaha illallah, suruh pakai siwak. Karena Nabi SAW bersabda, orang yang rajin pakai siwak itu dimudahkan untuk mengucap syahadat indal maut. Sampai dalam riwayat waktu Rasulullah mau meninggal, Rasulullah nunjuk Pak. Siti Aisyah nyari apa yang ditunjuk sama Rasulullah. Ternyata yang ditunjuk siwak, diambil sama Siti Aisyah, dibasahin di mulut Siti Aisyah, dipakein ke Rasulullah. Baru setelah itu Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Baru meninggal dunia Rasulullah dalam satu riwayat. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan memudahkan sakaratul maut dan memudahkan mengucap la ilaha illallah. Saya punya guru sampai ngajarin, kalau ada orang mau meninggal nih, udah naza indal muhtador, ya udah sakaratul maut, belum mengucap la ilaha illallah, sampai saya punya guru ngajarin, ambil siwak, basahin pakai air, tetesin aja di bibirnya. Sebab sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Sampai Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarhi Sudur itu menyebutkan sakitnya sakaratul maut itu seperti ditebas 200 pedang. Ditebas 200 pedang. Ada riwayat 100 pedang. Sakit luar biasa. Makanya mohon maaf, kalau kita baru kena sesuatu sakit, kita teriak aduh, au, itu sakit kecil. Coba kalau lihat orang sakaratul maut sampai nggak bisa ngomong, cuman ngelihat ke atas begini. Saking sakit luar biasa, sampai tenggorokannya kering. Makanya ulama anjurkan basahin pakai air, taruh di bibirnya biar airnya masuk ke kerongkongan. Supaya apa? Basah kerongkongannya yang kering, memudahkannya untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu dianjurkan. Nah, cuman orang sekarang diganti sama rokok. Coba kalau ada orang sakaratul maut dikasih rokok, tambah mati itu orang. Ya mohon maaf, paling enggak minimal jangan sampai kita tidak punya siwak. Malu kalau ngerokok nggak pakai siwak. Biar punya siwak. Sampai Nabi SAW bersabda, as-siwak mardhatun lirrab, maskhatatun li syaitan, matharun lil fam. Siwak ini ada ridhonya Allah. Siwak maskhatatun li syaitan. Tadi ada ridhonya Allah, berarti apa? Salah satu jalan untuk meraih ridho Allah siwak. Dibenci oleh syaitan. Syaitan nggak demen sama kita pakai siwak. Nggak suka setan. Makanya sering ada bapak-bapak anak muda beli siwak, nyampe rumah hilang. Nyampe rumah kayak kelupaan, siwaknya di mana ya? Itu bukan kelupaan, diumpetin sama setan. Karena setan nggak suka kita pakai siwak. Nggak demen setan. Benci. Ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad. Sampai saya punya guru ngajarin, kalau ada orang kesetanan, bahasa orang apa namanya nih, kampung Melayunya kesurupan. Betul ya? Ini kampung Melayu kan? Bahasanya itu kesurupan.
Terus udah di ngajiin nggak keluar-keluar nih setannya. Kadang-kadang setan sama ustadz jagoan setannya. Ustadznya baca ayat kursi, setannya baca yasin. Kata saya punya guru, kalau nggak keluar-keluar ini setan, ambil siwak yang udah dipakai, todongin aja ke mulutnya, insya Allah keluar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, siwak maskhatatun li syaitan. Siwak tuh dibenci sama setan. Setan gak demen kita pakai siwak. Ya kalau nggak keluar juga, sodok aja ke mulutnya. Insya Allah setannya keluar. Karena ini ucapan Nabi kita Muhammad. Matharun lil fam, mensucikan mulut kita. Intinya apa? Saya mengajak yuk. Nih saya tanya, kira-kira jamaah yang hadir di sini, mumpung ini saya ngisi di sini, diundang berapa tahun yang lalu juga kagak bisa datang saya. Saya kepengen. Kira-kira jamaah kepengen nggak majlis malam ini diingat sampai hari kiamat? Nih wajah kita yang hadir nih, wajah kita yang hadir diingat sama Rasulullah sampai hari kiamat. Ayo coba kita amalin. Tuh baju putih tadi, gamis pakai. Nggak ada gamis, baju koko dah, baju takwa putih, sholat Jumat pakai. Nggak ada bib, baju takwa ya udah sarung dah putih, celana putih. Nggak ada juga peci dah putih. Nggak ada juga gigi dah biar putih. Ya pakai siwak. Sunnah. Daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad, hidupin. Biar bangga kita, biar senang. Saya ke mall, kemarin diundang acara maulid di mall, di Kembangan sana, pakai gamis, nggak ada urusan saya. Bib pakai jubah, iya nggak ada urusan. Pakai imamah, pakai jubah, nggak ada urusan saya. Bib ntar dilihatin orang-orang, nggak ada urusan. Mau ngapain ngurusin orang? Apa pedulinya kita sama pikiran orang? Apa pedulinya kita sama omongan orang? Walaupun kita dibilang, wah manusia planet dari mana lewat, masa bodoh. Lah mereka yang pakai baju kurang bahan kita nggak ngurusin. Mereka yang pada telanjang jalan kita nggak ngurusin. Kenapa mereka mesti peduli? Yang saya pakai bukan apa-apa, ini pakaiannya Rasulullah. Kalau bukan kita yang pakai, siapa yang mau pakai? Siapa yang mau ngamalin? Ini siwak sunnah Nabi. Kalau bukan kita, siapa yang mau pakai? Saya sampai dikirimin video Pak, di Eropa orang-orang kafir, orang Barat udah mulai pada pakai siwak. Karena tahu keistimewaannya siwak. Rasulullah udah ajarin 1400 tahun yang lalu. Kenapa kita tertinggal? Coba ayo, kalau kita pengen diingat sama Rasulullah, dikenang oleh Rasulullah, ayo kita pakai siwak. Beli dah, paling 5.000, 20.000 paling mahal. Bib di masjid, di musola, di toko nggak ada. Beli online Pak, online. Nah kadang-kadang anak kita belanja apaan aja online, sampai karet belanjanya online. Istri kita peniti belajarnya online. Nah masa kita nggak bisa beli online 10.000? Nunggu dah, nggak apa-apa, gratis ongkir, nggak apa-apa, yang penting beli. Siwak punya siwak. Kalau beli yang banyakan. Kalau perlu kasih saudara yang di rumah kita, namanya hadiyatul mu'min, hadiah orang beriman. Kenapa hadiah orang beriman? Hadiah yang kita ngasih, dia pakai, kita dapat pahala. Ini namanya hadiah orang beriman. Kayak kita ngasih sejadah, kita ngasih apa? Buat sholat, peci, dia pakai, kita dapat pahala. Tapi jangan cuma ngasih kagak pakai. Kita beliin siwak banyak, kita bagiin, kitanya kagak pakai siwak, udah percuma. Ya, kitanya ngasih dan kitanya pakai. Nah terakhir, semua yang saya sampaikan nih tujuannya satu. Kita amalin sunnah Nabi, yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Supaya apa? Satu, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Pernah nggak nanya, kenapa Habib kok kita disuruh maksa gitu? Kalau saya bilang saya maksa supaya kita nyenengin hati Rasulullah. Sebab nanti di hari kiamat nggak ada yang bisa nyenengin kita kecuali Rasulullah. Hari kiamat genting, hari kiamat hari penuh ketakutan. Matahari ada di atas kepala kita. Dalam riwayat satu hadis, di atas kepala kita tidak jauh dari 1 mil. Ini sekarang matahari jauh jutaan mil dari kita. Nanti di hari kiamat 1 mil di atas kepala. Ada riwayat lagi mengatakan 1 dhira itu 1 hasta. Dari ujung jari sampai siku, matahari. Sampai disebutkan dalam riwayat hadis, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya itu 40 meter keringatnya. Sebutkan sab'ina dhira'an. Sab'in dhira' itu kurang lebih 40 sampai 50 meter. Tenggelam dengan apa? Dengan keringatnya sendiri. Karena dosanya. Hari kiamat, hari penuh ketakutan. Semua kita takut. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari saudara lari dari saudaranya. Kenapa? Nggak mau ketemu, takut, punya salah, punya dosa. Wa ummihi wa abi, dari orang tua dari anak nggak mau ketemu, tahu punya dosa. Kita punya salah, dan saat itu diperhitungkan oleh Allah, siapa yang bisa nolongin kita? Nggak ada. Apa harta bisa nolongin kita? Demi Allah nggak bisa.
Anak bisa nolongin kita, yang kita manja, yang kita didik, yang kita rawat. Mereka tidak diberikan kemampuan untuk nolongin kita. Bahkan kita akan datang ke para nabi. Nabi Adam kita datengin, wahai Nabi Adam, tolong saya adalah anak cucumu. Kata Nabi Adam, tidak bisa. Hari ini kita sendiri-sendiri. Hari ini Allah murka, Allah marah. Belum pernah seperti ini sebelumnya. Makanya mohon maaf, saya katakan beruntung. Beruntung kita yang masih ada kesempatan ngaji. Alhamdulillah setiap malam Selasa ada pengajian, yang perempuan ada malam Jumat, dan mungkin pengajian-pengajian yang lain. Kita masih punya guru. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangin umurnya sama Allah. Kita masih diingetin, salah dibenerin jalan kita, jatuh dibangkitin kita, lupa diingetin kita. Mereka perhatian sama kita, sayang. Nggak cuma sekedar menyampaikan nasihat, sayang, pengen bareng-bareng, ayo kita jalan masuk surga bareng-bareng. Kita nggak dibiarin tenggelam dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa, mereka merangkul tangan mereka. Ayo nak, jangan lakuin dosa. Ayo murid, jangan lakuin dosa. Ini rangkul tangan, jangan tenggelam. Berarti Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi mohon maaf saya sebutkan, kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan untuk kita, Allah bakal biarkan kita tenggelam dengan dosa, jauh, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam, sampai di dalam kita tenggelam. Sampai nasihat pun gak manfaat buat dia. Mohon maaf saya sebut, berapa banyak orang kita kasih nasihat bilang, Habib udah dah gak usah nasihatin saya, urus diri Habib aja sendiri. Ustadz gak usah nasihatin saya, urus diri Ustadz sendiri. Saya sebutkan, orang yang macam seperti ini, mereka tidak dapat kebaikan dari Allah. Allah sudah tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Artinya apa? Nasihat juga udah gak manfaat. Sayyidina Malik bin Dinar mengatakan, orang kalau udah ngelakuin dosa, makin tambah dosa, hitam hatinya, tambah hitam hatinya, nasihat pun tidak akan bermanfaat untuk dia. Ini orang yang sudah tenggelam dalam dosa. Kalau kita masih beruntung, masih ada yang ngingetin. Nah, siapa yang mau nolongin kita nanti di hari kiamat tuh? Orang yang seakan-akan hidupnya senang, enak, nggak ada ujiannya, ngelakuin dosa semaunya dia, seakan-akan mereka nggak diuji sama Allah. Kadang-kadang kita mohon maaf, kita kalau ngelakuin dosa sekali Allah kasih ujian langsung, nggak pakai lama, langsung diuji sampai kita kan, ya Allah, diuji terus kita. Bukan apa-apa, Allah mau ngampunin dosa kita, Allah ngingetin kita. Coba kalau orang yang udah hidupnya dalam maksiat terus dia senang aja, berarti apa? Allah sudah tidak menginginkan kebaikan. Idza ahabballahu 'abdan asab. Hamba kalau udah dicintai sama Allah dikasih ujian. Dikasih ujian. Kalau kita nggak dikasih ujian, bingung. Kayak Fir'aun nggak dikasih sakit. Fir'aun nggak pernah sakit, Pak. Nggak dikasih ujian sama Allah yang namanya sakit sampai akhirnya. Tuh bayangkan. Loh, kita alhamdulillah diuji sama Allah, diingetin. Paling nggak kita hadir pengajian dapat ilmu nasihat, ingat tuh, kita bisa jalanin. Hal yang kita buruk kita rubah jadi baik. Diingatkan, berarti Allah menginginkan kebaikan. Tapi kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan, sisanya nanti Allah akan luapkan. Sekarang hidupnya senang, sekarang hidupnya santai, nggak Allah siksa, nggak Allah kasih ujian, nggak Allah azab, tapi nanti di hari kiamat Allah luapkan kemarahannya. Siapa yang bisa lari? Siapa yang bisa nolongin kita, bantu kita? Para nabi nyerah, para anbiya nyerah, semua angkat tangan. Sampai Nabi Adam bilang nafsi nafsi, sendiri-sendiri hari kiamat. Kita sekarang sendiri-sendiri. Sampai Nabi Adam berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Tapi saya tanya, ada satu yang bisa nolongin kita, yang tiap malam selama hidupnya selalu nyebutin nama kita, dan di hari kiamat dia bakal manggil kita semuanya. Yang manggil kita dengan kata ummati ummati. Siapa dia? Hanya Rasulullah, Pak. Hanya Nabi Muhammad yang nanti bakal sujud di hari kiamat di hadapan Allah. Sujud lama Nabi, minta sama Allah. Bahkan selama hidupnya Nabi sujud tiap malam, doain kita. Dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah duduk ketika Nabi berdoa, Siti Aisyah duduk di hadapan Nabi. Rasulullah lihat Siti Aisyah, Rasulullah doain, Allahumma ghfir li Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah, yang nampak, yang tidak nampak dari kesalahannya. Sampai Siti Aisyah didoain begitu senyum, Pak. Kemudian Rasulullah tanya, hal asrarti ya Aisyah, hai Aisyah, apa kamu senang? Senang ya Rasulullah, sampai narok kepalanya Siti Aisyah di pahanya Rasulullah. Gimana saya nggak senang ya Rasulullah, nama saya disebutkan dalam doamu. Apa kata Rasulullah? Ketahui Aisyah, bukan hanya namamu, tapi doa ini yang setiap malam aku baca untuk umatku, kata Rasulullah. Buat kita.
yang tiap malam Nabi sujud nangis sampai basah sajadahnya, doain kita, minta ampunan buat kita. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah turunkan firman-Nya, malaikat Jibril disuruh sama Allah, sampaikan kepada Muhammad, diturunkan ayatnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, Allah akan berikan sampai kamu puas, sampai kamu ridho. Apa yang kamu inginkan, Allah akan berikan. Apa Pak? Kata Rasulullah. Apa jawab Rasulullah ketika Allah sudah menjanjikan untuk Rasulullah? Kata Rasulullah, inni la arda ahad min ummati dakhalan nar. Saya enggak ridho kalau ada satu umat saya masuk dalam api neraka. Nggak mau Rasulullah. Rasulullah mau semua umatnya masuk surga. Itu harapan Rasulullah. Sampai nangis Rasulullah minta, mohon ya Allah masukkan surga. Sampai Allah turunkan lagi malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Allah haramkan surga untuk para nabi dan umatnya sebelum kamu dan umatmu masuk terlebih dahulu. Sebelum kita masuk dulu. Apa enggak sayang Rasulullah sama kita? Betul, kita baca Raufur Rahim. An-Nabi SAW itu pengasih yang luar biasa, penyayang yang luar biasa. Bil mu'minina Raufur Rahim. Dengan kita orang-orang beriman Raufur Rahim. Nabi bakal tunggu di mahsyar, Nabi bakal tunggu di mizan, Nabi bakal tunggu satu persatu umatnya dihisap. Sebab tadi disebutkan tidaklah para anbiya masuk surga kecuali masuk dulu Nabi dan umatnya. Berarti apa? Nabi bakal tunggu semua umatnya. Bahkan dengan makna hadis ini, andai ada satu umatnya dalam api neraka, Nabi bakal tunggu sampai keluar umatnya dari neraka, supaya bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad. Makanya saya tanya, kalau kita nggak nyenengin hati Nabi, gimana kita mau disenengin sama Nabi? Cuma Nabi yang bisa nyenengin kita, nggak bisa yang lain. Artis, idola, enggak. Tuh anak-anak kita yang cinta sama penyanyi Korea, penyanyi Eropa, penyanyi Barat, demi Allah, mereka buat diri mereka aja nggak bisa nolongin, apalagi nolongin kita, apalagi nolongin anak kita. Makanya yang pantas dijadikan idola adalah Nabi kita Muhammad. Kita tanamkan cinta di hati anak kita kepada Rasulullah, karena hanya Rasulullah nanti yang hari kiamat akan membela kita. Bukan hanya sekedar membela, tapi Rasulullah akan memberi syafaat. Kalau pembelaan itu sifatnya pada kebenaran, nggak mungkin bela yang mungkar, bela yang salah itu tidak dibenarkan. Tapi kalau syafaat beda. Syafaat yang salah, yang berdosa dimintakan ampunan untuknya, ini disebut syafaat. Dan itu haknya Nabi kita Muhammad yang punya maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Sampai Nabi pernah mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan selebihnya semuanya di bawah benderaku di hari kiamat. Ana sayyid waladi Adam wala fakhar. Saya adalah pemimpin anak cucu Adam, bukan kebanggaan lagi. Ini yang Allah berikan keistimewaan untuk Nabi kita Muhammad. Makanya saya sebut yang bisa nolongin kita cuma Rasulullah. Maka cintai Rasulullah. Jangan jauh-jauh Pak, anak muda, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Kalau tontonan itu cuma sekedar tontonan, tuntunan kita hanya satu, Nabi kita Muhammad. Jangan sampai terakhir. Rasulullah SAW itu mengatakan satu hadis. Hadis ini ditulis di mihrabnya Rasulullah. Saya doain semua yang hadir sini pergi haji, pergi umroh. Nggak bisa tahun ini haji umroh, tahun depan, tahun depannya. Ini kita ke orang laki, kalau pergi umroh, pergi haji, pasti kita ziarah Nabi itu lewat depan. Kalau orang perempuan biasanya lewat belakang, di makamnya Nabi belakangnya. Kalau orang laki itu lewat depan. Ya. Nah, kalau ziarah Nabi lewat depan, ingat-ingat, saya doain semua berangkat. Ingat-ingat, saya ngomong nih, kalau ziarah Nabi lewat depan, nengok ke mihrabnya. Ini kita ketika jalan nih, makam Nabi sebelah sana, kita nengok tuh mihrab. Tuh di mihrab tuh ada tulisannya. Salah satunya ada tulisan di makamnya Nabi, itu syairnya Imam Haddad. Nabiyun azimun khulguhu khulugul ladzi lahu azamar rahman fi sayyidil kutbi. Itu syairnya Imam Haddad. Nabi yang agung, khulguhu khulugul ladzi, akhlaknya yang mulia, azamar rahman, yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah, fi sayyidil kutbi, disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin. Tapi ada satu hadis Nabi dituliskan di mihrabnya Nabi. Ini hadis hebat luar biasa. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku berikan, kata Rasulullah, bahkan
bukan untuk umatku yang melakukan dosa besar. Mereka yang sekarang sedang dosa, mereka yang sekarang sedang maksiat, mereka tidak sadar yang menolong mereka, yang bisa dan mampu hanya Nabi kita Muhammad. Makanya pesan saya, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Ayo selama hidup senengin, gampang nyenenginnya. Yang wajib kita jalanin, yang haram tinggalin, sunnahnya kita amalin, kita hidupkan. Insya Allah kita termasuk umat yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sahibul bait dan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang menyenangkan hati Rasulullah. Wajah-wajah kita nih biar ya Allah nanti diingat oleh Rasulullah. Kita yang rajin ngaji, yang istiqamah di Majelis Darussalam, biar diingat nama Rasulullah. Biar nanti waktu Rasulullah memberikan syafaat, kita semua dapat syafaatnya Rasulullah. Biar kita semua dimasukkan surga tanpa hisab bersama Rasulullah. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.